di suatu tempat, kemudian faqala ba'duhum atamanna an takuna hadhihi ad-dar mamlu'atun bil-dhahab fa unfiqu fi sabilillah. Jadi sebagian menjawab, semua kita bermimpi punya uang banyak sehingga pondok ini berubah modelnya, ya. Kalau hujan tidak bocor, kalau hujan deras tidak menghalangi orang belajar, jalanannya tidak becek, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu mimpi dari dahulu. Di kalangan sahabat pun bermimpi begitu. Dan itu mimpi yang bagus-bagus saja. Bukan mimpi yang jelek, angan-angan yang jelek. Faqala Umar, maka Umar kemudian bertanya lagi, tamannau, bermimpi lagi, tidak puas dengan jawaban sahabatnya. Faqala rajulun minhum, maka ada seseorang yang menjawab, wa atasaddaq, saya akan menginfakkannya di jalan Allah dan saya akan bersedekah. Ya, mimpi yang bagus. Kalau saya ataman mamlu'atun lirijalin misal Mu'adz bin Jabal, Abi Ubaidah bin Jarrah, wa Salim maula Abi Hudzaifah, wa Hudzaifah bin Yaman. Kata Umar, kalau saya lain mimpiku. Saya bermimpi, berangan-angan kalau tempat ini penuh dengan laki-laki. Bukan laki-laki yang berkumis saja, yang berjenggot, yang pakai jubah. Tapi saya bermimpi laki-lakinya seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, Mu'adz bin Jabal, ulamanya sahabat, fakihnya sahabat, wa maula Salim maula Abi Hudzaifah, wa Hudzaifah bin Yaman, orang yang paling mengerti tentang orang-orang munafik. Itu mimpinya Umar. Mana yang lebih bagus? Mimpi sahabatnya tadi atau mimpinya Umar? Bukan mimpi tidur, ya, angan-angannya, cita-citanya. Mana yang lebih bagus? Ya tentu mimpinya Umar. Karena yang dibutuhkan adalah rijal, manusia-manusia yang berkualitas, bukan harta yang berkualitas. Walaupun itu sesuatu yang tidak tercela asalnya. Karena laki-laki yang berkualitas itu yang susah, itu yang berat, itu yang jarang terjadi. Kalau harta, ya banyak. Mana lebih banyak orang kaya dengan orang alim? Ajibu ya jemaah. Mana lebih banyak, orang kaya atau orang alim? Ya, berarti sebenarnya umat ini tidak kekurangan orang kaya, tapi kekurangan orang alim yang bisa merubah masyarakat
Orang kaya atau orang alim? Yang membuat antum datang ke sini orang kaya atau ustaz? Nah, kecuali kalau ustaznya juga orang kaya. Ya alhamdulillah. Tapi yang membuat datang pada umumnya karena ilmu, bukan karena mungkin banyak makanan di sini atau yang lain-lainnya, tapi karena ilmu. Maka itulah yang harus kita mimpikan, sebagaimana mimpinya Umar bin Khattab. Kita bermimpi kalau di Parafa ini banyak lahir penghafal Quran, banyak lahir dai-dai, banyak lahir pengajar-pengajar, dan seterusnya yang mirip-mirip dengan itu. Tidak bermimpi lahir dari sini orang-orang kaya, walaupun tidak dilarang. Taib. Karena itulah jamaah sekalian, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk melahirkan orang-orang yang seperti itu, memanfaatkan kesempatan. Karena kesempatan itu kadang hanya satu kali, kadang hanya sedikit. Kesempatan itu jarang banyak. Hidup berapa kali? Hah? Satu kali. Berarti kesempatannya hanya satu kali. Menikah berapa kali? Satu kali saja. Maksudnya satu kali yang pertama lain, satu kali yang kedua, satu kali juga. Jarang orang menikahi seseorang dua kali dia nikahi. Ada, tapi jarang. Yang ada satu kali, ya kan? Berarti kesempatan itu berulang kali atau satu kali? Ya, satu kali. Taklim hari ini satu kali atau dua kali? Ya satu kali. Kalau besok ada taklim lagi, lain lagi. Tidak berulang. Kenapa? Karena waktunya yang tidak berulang. Ya mungkin materinya berulang, tapi waktunya tidak akan berulang. Hari ini hari Kamis, pekan depan hari Kamis. Tapi pekan depan hari Kamis bukan hari Kamis hari ini. Berarti tidak berulang. Ya karena itu sering orang mengatakan memanfaatkan kesempatan. Apalagi kalau lagi promo. Ini promo terakhir. Tidak ada lagi setelah tanggal sekian. Kesempatan terakhir. Apalagi kalau mau lebaran. Ya. Padahal hidup itu ya kesempatan. Karena itu Rasulullah SAW dalam hadis yang sudah sering kita dengar, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah SAW, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 sebelum 5. Artinya manfaatkan di situ, paksakan diri, kuatkan diri untuk mengambil kesempatan itu. Makanya Nabi SAW bahasakan dengan iktanim.
Ghanimah, harta yang paling berharga di dunia ini itu harta ghanimah, harta yang didapatkan dari hasil perang. Ya, jadi di antara seluruh harta yang paling bersih itu harta ghanimah. Kenapa ghanimah jadi harta yang paling berharga, paling bersih? Karena pengorbanannya paling besar. Apa pengorbanannya? Ya, harta dan jiwa. Tidak ada pengorbanan melebihi pengorbanan jiwa. Makanya kalau orang pergi perang cuma dua kemungkinan: mati syahid atau dapat ghanimah. Ya, makanya ghanimah dikatakan harta yang paling bersih karena pengorbanannya paling besar. Jadi ketika Nabi mengatakan iktanim, artinya korbankanlah apa saja yang kamu sanggup korbankan. Bukan sekedar berkorban saja, tapi korbankan apa yang mampu kamu korbankan. Ya, harta rampasan perang juga dikatakan harta yang paling bersih karena dia didapatkan dengan bersih. Beda kalau kita berdagang, mungkin ada tipu-tipunya. Mungkin kita yang tidak berniat menipu, tapi barangnya dari orang. Ya, atau orang bayar dengan uang riba, ya macam-macam. Yang jelas tidak bersih. Makanya dikeluarkan zakat untuk membersihkan. Ya, kalau ghanimah tidak. Jadi dikatakan harta yang paling berharga. Maka Nabi mengatakan iktanim khamsan qabla khamsin. Korbankan, tahu lagi ya. Apa yang bisa kamu korbankan dari 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Kita tidak akan bahas semuanya, tapi cuplikan saja. Apa yang pertama? Nabi menyebut syababaka qabla haramik. Usia mudamu sebelum usia haram. Haram itu sudah pikun. Manusia ketika hidup fasenya 4 secara umum. Fase anak-anak, fase anak muda, fase orang tua, kemudian fase kakek-kakek. Jadi fase tufula, fase syabab, kemudian fase kuhula, kemudian fase syekhuha. 4. Sekarang di sini fasenya di mana? Anak-anak bukan ya. Sudah masuk sebagiannya syabab, anak muda. Ada sebagian yang sudah tua. Jarang yang kakek-kakek. Tayyib. Di antara 4 fase ini, mana fase yang paling berharga? Di antara 4. Fase syabab. Kenapa fase syabab? Karena dia berada di antara fase anak-anak dengan orang tua. Dan disitulah puncak kekuatan. Makanya dikatakan generasi, kalau suatu tempat, apalagi suatu negara banyak pemudanya, makanya dikatakan generasi emas.
generasi emas. Kalau sudah tua, ya generasi apa? Yang bukan emas, apa itu? Generasi perak atau perunggu. Tapi generasi emas adalah generasi syabab. Pertanyaan kedua, di antara 4 fase ini mana yang paling cepat berlalu? Sebelumnya, di antara 4 fase ini mana fase pertama? Fase yang paling cepat berlalu. Fase syabab. Kalau orang sudah tua, apa yang diingat? Waktu muda. Tapi jarang orang ketika muda ingat waktu tua. Makanya waktunya cepat berlalu. Karena dia tidak peduli. Mau makan, mau lari, mau apa saja. Makanya waktunya cepat berlalu. Iya kan? Belajar, kita tahu sudah mau menikah. Ya sudah. Syabab itu paling jauh umurnya 35 tahun. Nah, kan itu kata Imam Ahmad, ma syabbahtu syabab bi syai'in, saya tidak memperumpamakan, menyamakan waktu pemuda itu dengan sesuatu illa kasyai fi kummi hada, seperti sesuatu yang melengket di ujung bajuku, fasaqata, kemudian jatuh. Artinya cepat berlalu. Kalau sudah tua, sudah sakit-sakit. Waktu paling lama itu kalau sakit. Satu hari sakit seperti 1 tahun. Apalagi kalau sakit berat. Tapi kalau sehat, bertahun-tahun tidak dianggap. Ya, makanya nanti Nabi juga menyebutkan. Ya, jadi waktu muda sebelum waktu tua. Jadi manfaatkan masa muda. Dan kebanyakan orang yang sukses, ya, kebanyakan orang yang sukses, walaupun tidak semua, tapi kebanyakannya adalah yang memanfaatkan masa mudanya. Ada sebagian orang sukses di masa tua tapi sedikit. Yang paling banyak dia sukses ketika dia memanfaatkan waktunya ketika dia masih muda. Yang namanya juga muda, semuanya gampang. Kalau sudah tua, namanya juga tua, semuanya susah. Mau jalan susah, mau makan susah, mau berpikir sudah lambat. Ya kan? Tapi kalau muda, biar hujan deras tidak perlu. Tapi kalau orang tua, biar dalam ruangan tidak kena hujan, perlu juga. Karena umur kan. Tayyib. Kemudian kita masuk kepada sejarah. Kita lihat contoh atau sebagian contoh orang-orang yang sukses. Tadi kita sudah sebutkan sebagiannya. Mimpinya Umar. Tahu kan Umar? Umar orang yang paling tajam firasatnya. Kemudian orang yang ditakuti oleh syaitan. Kalau kita diikuti oleh syaitan, biar taklim pun diikuti oleh syaitan. Makanya banyak kalau orang taklim ngantuk karena disapu-sapu oleh syaitan. Ya, malas karena diikuti oleh syaitan. Ini yang kita tuju ya, karena waktu kita terbatas. Kita lihat sebagian sahabat.
Misalnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala, beliau menghabiskan sebagian besar umurnya untuk Al-Quran, menulis wahyu, ya, menyusun Al-Quran dan seterusnya. Jadi dia habiskan waktunya untuk Al-Quran. Kan itu kata para ulama, umur kita sesungguhnya bukanlah dihitung semenjak kita lahir sampai kita mati, sampai orang ulang tahun, ya. Tapi umur kita itu sesungguhnya dihitung kapan? Ketika memberi manfaat, itu baru dihitung umur. Kalau tidak ada manfaatnya kan tidak dianggap, iya kan? Harta kapan dianggap? Ketika memberi manfaat untuk dunianya dan akhiratnya, untuk dirinya dan untuk orang lain. Ya, dihitung, di situ baru dihitung umur. Ya, makanya orang-orang dulu punya proyek, yang judulnya proyek. Bagaimana umurnya itu dia jadikan proyek. Proyek saya, misalnya tadi Ubay Al-Quran, maka dia habiskan umurnya di proyek tersebut. Sekarang kita tanya diri kita, apa proyek yang sudah kita kerjakan selama hidup? Ya, tentu jawabannya macam-macam. Atau misalnya Khalid ibn Walid, apa proyeknya beliau? Proyeknya perang. Di mana ada perang, di situ dia jadi komandan perang, sampai digelar Saifun min Suyufillah, pedang dari pedang-pedangnya Allah. Jadi proyeknya dia jihad fisabilillah. Atau kalau kita lihat ulama, Imam Al-Bukhari rahimahullah punya proyek. Apa proyeknya? Banyak. Tapi proyeknya yang terkenal adalah menulis atau mengumpulkan hadis-hadis sahih dari Rasulullah SAW. Dia kumpulkan sebagaimana dalam muqaddimah, ya, Fathul Bari, dia mengumpulkan 600.000 hadis. Kemudian dia pilah-pilah, kadang sahih tapi tidak memenuhi syaratnya, tidak dikasih masuk dalam Al-Jami'us Sahih. Berapa lama dia kerja proyeknya? Kalian tahu? Beliau mengerjakan proyek itu selama 16 tahun. Lama tidak? Ya, lumayan lama. Setiap dia memasukkan Al-Jami'us Sahih, satu hadis, maka dia sholat sunat di Raudhah 2 rakaat. Nanti berapa kali dia sholat? Ya, ribuan kali. Jadi kebaikan melahirkan kebaikan berikutnya. Jadi 16.000 16 tahun. Artinya dia memanfaatkan waktunya. Kemudian datang Imam Ibn Hajar, Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, mensyarah kitab Al-Jami'us Sahih. Berapa lama? Nah, itu proyeknya beliau rahimahullah. Dia kerjakan proyek itu selama 25 tahun.
tanpa jemu, tanpa orang bilang bosan, tanpa lelah. Ya lelah. Tapi karena ini proyek memanfaatkan umur, ya dikesampingkan kelelahan, kejemuhan. 25 tahun. Kita baru belajar saja, belum mensyarah, sudah habis umur. Ya. Ala kulli hal, ya demikianlah sirah sebagian para ulama. Kalau misalnya Syekh yang belakangan seperti Syekh Al-Albani rahimahullah yang punya proyek Takrib Sunnah Baina Yadayil Ummah, beliau mengatakan, saya menghabiskan masa mudaku, masa tuaku, dan masa kakek-kakekku. Itu pun proyeknya beliau meninggal belum selesai. Masih ada yang belum dia kerja, kemudian Allah sudah memanggilnya kembali kepadanya. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah proyeknya mengajar. Ya, karena itu beliau terkenal orang yang paling kuat mengajar. Ya. Atau kalau misalnya kita lihat Ibnu Taimiyah, ya, tentu proyeknya ilmu jihad sama dengan Imam Ibnul Mubarak, proyeknya ilmu jihad, dermawan, ya segala macam kebaikan. Nah, maka tentu kita bertanya, ya, kalau sebagian manusia-manusia seperti itu, ya mungkin wajar karena mereka ulama atau pedagang besar seperti Utsman, pedagang besar menginfakkan hartanya di jalan Allah, atau punya kelebihan. Kalau kita ini apa proyek kita? Ya maka kembali kepada diri kita masing-masing dan kemampuan kita masing-masing. Itu yang diinginkan. Setiap kita punya proyek akhirat. Ya. Misalnya yang mengajar. Ya, jadi kan mengajar itu proyek akhirat. Saya mau pergi kemampuanku mengajar saja. Ya mengajar saya sampai mati. Jangan mengajar berhenti, pergi lagi. Sampai di sana mengajar sebentar, pergi lagi. Nanti tidak ada hasilnya, atau bukan tidak ada ya, kurang hasilnya. Kalau tidak bisa mengajar, membantu orang yang mengajar. Saya proyekku jadi pegawai saja di Parapat, membantu pondok. Sampai kapan? Sampai Parapat ada dan sampai saya mati. Hah? Itu proyek akhirat. Jangan bekerja 2 bulan, 3 bulan. Ada tawaran proyek Telkomsel, pergi lagi. Proyek Pertamina, pergi lagi. Ya, jadi orang-orang dahulu sukses karena fokusnya satu. Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, man ja'ala al-humumu hamman wahidan. Tadi kan ya, man ja'ala al-humumu hamman wahidan. Siapa yang menjadikan kegelisahannya itu hanya satu kegelisahan. Kita semua kan punya kegelisahan. Kegelisahan tidak punya rumah,
apalagi BBM naik, kegelisahan belum menikah. Kalau anak muda, kegelisahan mau ini itu semua kegelisahan. Tapi Nabi memberi petunjuk, man ja'alal humuma hamman wahidan, yakni hamman akhirah, kafahullahu hammad dunya. Jadi siapa yang menjadikan kegelisahannya satu, kegelisahan akhirat saja, itu tadi, kalau dia punya proyek akhirat, maka satu saja kegelisahannya. Kalau saya mau mengajar misalnya, bagaimana saya bisa mengajar terus tidak ada hentinya? Karena kalau mengajar pasti belajar. Hanya itu kegelisahannya. Kafahullahu hammad dunya. Maka Rasul menjanjikan Allah akan mencukupinya dari kegelisahan dunia. Tapi sebaliknya, wa man tasyab tidak akan peduli di mana dia jadikan proyek akhiratnya, saya tidak mau ketinggalan salat berjamaah. Proyek akhirat. Karena umur sudah tua, tidak bisa mengajar, tidak bisa juga belajar intensif. Saya proyekku sekarang tidak mau lagi ketinggalan salat berjamaah, tidak mau masbuk sampai mati. Itu proyek. Supaya ada amal yang kita bawa menghadap kepada Allah, amal yang serius. Ya, proyek kan orang serius karena mau selesaikan. Atau kalau dia mau mengajar yang ringan, dia mengajar, proyeknya mengajar surat Al-Fatihah saja. Surat Al-Fatihah saja. Proyek besar atau proyek kecil? Ya. Setiap anak-anak yang kita ajar Al-Fatihah, kalau dia sholat, kita dapat pahala. Mungkin lebih banyak pahalanya daripada ustadz yang mengajar. Kalau tabligh akbar begini, atau taklim akbar ini, mungkin orang dengar tapi tidak amalkan. Tapi kalau misalnya surah Al-Fatihah, kalau dia sholat, pasti dia amalkan. Ya, pasti dia amalkan. Banyaknya pahalanya. Ini kalau semenjak diajarkan Al-Fatihah, misalnya umur 7 tahun, ditakdirkan oleh Allah orang itu 70 tahun baru meninggal, 70 tahun kita dapat pahala satu orang. Kalau 100 orang, 1000 orang sampai kita meninggal, banyak pahalanya tidak? Iya, banyak. Dan itu mengajar tahfidz jangan dianggap pekerjaan yang ringan atau amalan yang sederhana. Itu amalan yang luar biasa, karena dipakai khususnya tadi surat Al-Fatihah. Sudah habis waktu. Ya, tambah penutup. Jadi itu tadi contoh-contoh kecil ya. Apa? Surah Al-Fatihah. Makanya kalau kita orang mukmin, walaupun banyak proyek, tapi tentu proyeknya apa yang paling diseriusi. Tapi kalau bisa, ya semua proyek itu proyek akhirat. Mau menikah, namanya anak muda. Kenapa menikah? Proyek akhirat. Jangan proyek apa menikah, misalnya karena temannya semua sudah menikah. Tapi misalnya menikah untuk apa? Menjaga akhirat saya. Dan itu banyak ulama yang berhasil, ya ini sebagai pelengkap dan penutup, yang jadi orang besar karena ada perempuan di belakangnya. Bukan ada laki-laki di depannya, tapi ada perempuan di belakang. Imam An-Nawawi rahimahullah, bapaknya pedagang besar.
punya toko. Nah, ketika Imam An-Nawawi sudah mulai agak besar sedikit, maka diajari bapaknya jaga toko. Ya, diajari bapaknya jaga toko dengan harapan melanjutkan dagangan orang tuanya. Kalau kita sekarang, wah ini kan rezeki nomplok, tidak perlu cari modal, tinggal lanjut saja. Tapi apa yang terjadi? Imam An-Nawawi malas jaga toko, yang selalu dipegang mushaf. Akhirnya ibunya melihat, oh anak ini tidak berbakat jadi pedagang. Tidak berbakat jadi pedagang. Akhirnya dia bawa pergi belajar. Setiap hari bukan diantar jaga toko, ibunya mengantarnya pergi belajar. Itu ibu. Akhirnya jadi orang besar, jadi umat. Ya. Imam siapa? Kalau yang muasirin sekarang, Imam Haramain, Imam Abdurrahman Sudais. Ya, ibunya orang biasa, bukan orang besar. Jadi kisahnya kan menarik. Ketika ada tamu yang penting yang mau datang ke rumahnya, ibunya menyiapkan hidangan, makanan, minuman. Ini mati lampu. Alhamdulillah. Baik. Kita sempurnakan ya cerita tadi, karena kalian kan sudah sering dapat teori. Bagus, banyak cerita. Setelah disiapkan di meja, datang si Abdurrahman ini karena nakal, diobrak-abrik itu meja. Makanan terhambur, minuman tumpah, piring-piring berserakan. Wih, mau datang tamu. Kira-kira bagaimana kalau ibu-ibu sekarang? Mungkin mau pingsan. Tapi ya beliau rahimahullah mengatakan, mendoakannya, wahai Abdurrahman, pergi sana belajar mengaji. Mudah-mudahan kamu jadi Imam Haramain. Itu doa ibu. Dan Allah kabulkan. Jadi dari anak nakal jadi imam. Jangan didoakan yang jelek. Akhirnya sudah jelek, tambah jelek. Ya, sebagian kita akan begitu. Makanya Rasulullah SAW melarang, la tadawwanna ala amwalikum wala ala anfusikum wala ala amwalikum wala ala auladikum. Yang kamu mendoakan kejelekan dirimu sendiri. Sudah belajar bertahun-tahun tidak pintar. Mudah-mudahan saya bodoh saja. Tambah bodoh. Karena dia doakan dirinya kejelekan. Mobilnya mogok, apalagi kalau banjir, dia doakan, mudah-mudahan kamu jadi mobil ronsokan saja. Jangan, doakan yang baik. Apalagi anak-anaknya sudah dipondokkan, pindah dari satu pondok ke pondok yang lain, tidak mudah-mudah, orang Jawa bilang tidak mudah-mudah, tidak move on. Didoakan, mudah-mudahan kamu jadi kuntilanak saja. Itu namanya mendoakan kejelekan. Doakan kebaikan. Karena kita tidak tahu doa yang mana yang diterima. Dan doa yang paling, di antara doa yang mustajab, doa orang tua. Biar dia marah. Ibunya
Maryam berdoa kan dalam Al-Quran. Dia mendoakan Maryam sebelum lahir, itu berdoa anaknya laki-laki. Ya. Bahkan dia bernadar anaknya itu muharraran, ya, menjadi penjaga masjid di Baitul Maqdis di Palestina sekarang, yang dikuasai orang Yahudi. Dia berdoa di situ supaya dia nanti jadi pelayan di masjid itu, apakah imam atau apa saja, yang penting penjaga di situ, supaya dia punya proyek akhirat. Jadi doanya proyek akhirat. Tapi ketika lahir, dia mengatakan, ya Allah, inni wada'tuha unsa wa laysa dzakaru kal unsa. Ya Allah, saya sudah berdoa ini, tapi yang lahir perempuan. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Tapi Allah punya kehendak yang lain. Singkat cerita, Maryam menjadi wanita yang paling suci, ahli ibadah, dipelihara oleh Nabi Zakaria, selalu mendapatkan makanan, tidak ada pelayannya, tidak ada yang buat, ada makanannya. Kemudian hamil tanpa suami. Jadi orang suci itu ujiannya juga ujian kesucian. Jadi ini diperhatikan, ya. Profesi kita itulah ujian kita. Apa yang paling digeluti biasanya ujiannya di situ. Jadi kalau ustadz, ujiannya nanti ustadz, apakah ilmunya, apakah temannya ustadz atau apa. Kebanyakannya ujiannya di situ. Nah, ini Maryam, orang yang paling suci. Maka diuji oleh Allah juga dengan kesucian. Hamil tanpa suami. Karena itu semua orang heran. Makana abuki mra'asaw wa makanat ummuki baghiyah. Kenapa kamu bisa hamil? Kamu orang suci. Bapakmu bukan orang jelek. Ibumu bukan pezina. Kenapa kamu bisa hamil? Itu ujiannya. Wa asyarat ilaih. Panjang ceritanya. Alhasil Maryam melahirkan siapa? Isa alaihissalatu wassalam. Bukan sebagai imam masjid, tapi imam bagi seluruh manusia pada zamannya. Itulah doa, ya. Jadi kalau mau punya proyek akhirat, dahului dengan doa. Dahului dengan doa. Jadi kalau kita belajar menuntut ilmu, misalnya mau jadi apa, penghafal Quran, berdoalah jadi penghafal Quran yang benar. Kalau Allah belum kabulkan sekarang, mungkin anak kita. Allah belum kabulkan anak kita, mungkin cucu kita. Seandainya pun tidak ada, nanti ada bagiannya di akhirat. Tidak ada doa yang rugi. Selamat dipenuhi syarat-syaratnya. Jadi jamaah sekalian, kesimpulannya, khususnya anak-anakku sekalian, apalagi masih muda, ya, hendaklah sekarang punya angan-angan, punya proyek saya nanti ini apa. Tapi yang jelas kalau orang belajar, selalu di akalnya, di hatinya itu proyek akhirat. Kalau orang proyeknya proyek akhirat, insya Allah itu jauh dari macam-macam. Kalaupun ada fitnah, biasanya dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat yang lurus, ya. Karena kalau orang niatnya untuk akhirat, ya dia tidak peduli dengan dunia. Lebih baik kehilangan dunia daripada kehilangan akhirat. Karena ujiannya besar. Ya, proyek akhirat itu juga diperebutkan. Ya. Kadang orang berkelahi, temannya, sahabatnya, gara-gara pengurus akhirat.
Kenapa dia jadi bendahara, saya tidak? Dan kalau orang fokus pada proyek akhiratnya, maka dia tidak urus dan tidak terlalu fokus dengan proyek orang lain. Ini saya sampaikan karena sebagian kita kadang lebih banyak jadi pengamat. Karena itu kalau punya proyek kurang jadi pengamat. Kan banyak kita jadi pengamat. Oh, pondok sana ustadznya begini. Sementara dia sendiri tidak punya proyek akhirat. Akhirnya rusak dunianya dan rusak akhiratnya. Tapi kalau orang punya proyek, misalnya tadi para ulama ketika menulis hadis, dia tidak peduli yang lain. Bahkan kiamat pun dia tidak peduli. Bahasa kasarnya begitu. Kenapa? Karena dunia ini kalau kiamat, akhirat tidak akan ada lagi kiamat. Ya. Tapi dia berpacu dengan waktu. Karena waktu itu adalah harta yang paling berharga. Tidak ada proyek kalau tidak punya waktu. Makanya Nabi tadi mengatakan, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 sebelum datangnya 5. Jangan sampai lewat baru menyesal. Nah, saya kira itu saja ya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, ya tidak usah dianggap. Kalau ada hal-hal yang baik, bisa menjadi motivasi dan bisa memperbaiki kehidupan kita ke depan, ya hendaknya kita rancang sekarang. Ya, masing-masing yang sudah tua sisa umurnya apa proyeknya, yang masih muda apa proyeknya, dan yang setengah muda dan setengah tua, ya apa proyeknya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua agar kita bisa mendapatkan jalan yang lurus. Dan sudah sering kita ulang-ulang agar Allah memudahkan jalan kita mewujud